wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Selamat siang. Jadi perkenalkan kami kelompok 3 dari SMA Negeri 11 Kota Tangerang di kelas 10-8. Di sini kami akan mengerjakan proyek kurikulum merdeka. Di sini proyek P5. Apa itu P5? P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini di proyek kali ini kita akan membuat podcast dan tentunya akan ada narasumbernya. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Devina Ramania dan rekan saya. Dan saya Muhammad Wiransyah. Dan di belakang layar ada anggota kami juga yang bekerja. Yang pertama ada Rafael, kedua ada Safan, ketiga ada Fania, yang ketiga ada Dita. Tema dari proyek penguatan profil Pancasila sekolah kami adalah tubuh sehat jiwa kuat. Apa itu tubuh sehat jiwa kuat? Jadi tubuh sehat jiwa kuat adalah orang yang memiliki tubuh bugar atau orang yang sering berolahraga sehingga mental menjadi sehat dan akan selalu berpikir positif sehingga dinamakan tubuh sehat jiwa kuat. Kurang lebih seperti itulah arti tubuh sehat jiwa kuat. Nah, tapi di podcast kami kali ini kita akan membahas tentang mental health. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Terima kasih Devina dan semuanya kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3 dari 10-8. Ya. Baik, saya biasa dipanggil dengan Bu Iren di sini. Bu Iren, selama ini di SMA 11 Ibu mendampingi di guru pendamping, guru bimbingan konseling. Ibu mulai ada bergabung di SMA 11 ini dari tahun 2007. Saya selain jadi guru cuma biasa berkegiatan di gereja. Baik. Nah, jadi di sini kita punya ada beberapa pertanyaan mengenai tentang mental healthy. Jadi, menurut Ibu mental healthy itu apa sih, Bu? Mental healthy itu berarti kesehatan mental. Yang dimaksud itu ya. Nah, jadi kesehatan mental itu suatu kondisi di mana jiwa kita itu dalam kondisi yang normal dan baik. Itu baik itu berarti kan sebetulnya kan bolak-balik sehat dan baik sama. Ya. Jadi dalam kondisi yang paling baik, optimal dan bisa melakukan kegiatan sebagaimana mestinya dengan baik. Sesuai dengan tingkat perkembangannya ya. Jadi kondisi yang sehat ya kondisi yang baik. Secara mental kan ini kita bicara secara mental ya. Kalau misalnya yang mentalnya udah terganggu itu biasanya kita namainnya apa gitu kan? Kalau ini mental healthy kan penjelasannya nih tadi yang gue bilang kalau misalnya mentalnya emang udah terganggu ada nama ilmiahnya nggak sih setahu Ibu atau apa? Kalau tidak sehat ya berarti abnormalitas kan itu namanya, berarti tidak sehat tuh ya kondisi yang abnormal itu sehat. Kalau dinamakan banyak sih macam orang dikatakan tidak sehat mentalnya itu sebetulnya ada macam-macam apa namanya dan itu ada banyak lah pokoknya dan kita mesti tahu satu-satu ciri-cirinya kan berbeda-beda. Tadi kan Ibu bilang ada abnormalitas. Itu tuh apa sih Bu kalau boleh tahu? Pastinya kondisi tidak sebagaimana mestinya. Ya. Jadi misalnya nih, kamu kondisi sehat secara mental itu kamu bisa tertawa kalau ada orang yang lucu. Ya kan? Kondisi sedih kalau kamu atau menangis kalau kamu dalam kondisi yang sedih. Itu kan suatu hal yang normal. Kalau tidak normal kan berarti berperilaku berbeda dengan itu, ya. Jadi tidak bisa tertawa di saat orang lain bisa tertawa. Itu kan kondisi yang terganggu jiwanya, terganggu mentalnya. Itu tidak sesuai dengan apa yang ada kondisi di situ. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut Ibu apa saja ciri-ciri orang mental terganggu? Mental terganggu. Ya. Tadi udah Ibu jelaskan ya. Jadi dia tidak bisa melihat atau tidak bisa mengikuti situasi. Ya. Tidak bisa berbahagia di saat orang berbahagia semua. Ya. Di saat orang tertawa dia tidak tertawa.
Atau di saat dia orang sedih, dia tidak bisa meresihkan kesedihan, malah mungkin tertawa-tawa. Ya. Terus berbeda dengan situasi yang harusnya situasi itu kayak apa? Itu sedikitnya orang-orang yang terganggu mentalnya. Jadi tidak bisa, kan orang sehat itu fisik, mental dan sosial, ya kan? Jadi dia orang pada berkerumun, dia menjauh, mengisolir, itu kan pasti ada sesuatu tidak sehat mentalnya ya. Orang yang misalnya nih termasuk fobia, kerumunan banyak dia tidak bisa, ya kan? Termasuk misalnya dia tidak bisa kalau di depan, tidak bisa maju di depan umum gitu ya, itu juga termasuk. Tapi itu pada tingkatan yang sangat rendah ya. Jadi kondisi secara keseluruhan itu kan sehat mental, jiwa, fisik, mental sama sosial itu memang jadi satu, saling mempengaruhi. Timbulnya apa? Kita bisa lihat dari pola tingkah lakunya. Tingkah lakunya bagaimana? Ya kan? Orang pada diam semua, dia jingkrak. Oh, itu pasti ada sesuatunya. Ya enggak? Ya, itu pola tingkah laku yang bisa kita. Sepengetahuan Ibu nih, orang-orang yang mentalnya terganggu itu rata-rata usia berapa ya, Bu? Mental terganggu kalau secara bisa kita itu, kalau usia tidak bisa menentukan. Banyak tingkatannya, banyak orang anak kecil pun bisa yang namanya terganggu kesehatan mentalnya bisa ya, tapi kan mengaktualisasikan itu bermacam-macam gitu. Jadi tergantung, kalau yang semua usia sih bisa terganggu, tapi tingkat gangguannya kan beda-beda. Semua usia bisa, tapi kita melihat usia remaja ya. Usia remaja itu usia yang rawan. Usia yang rawan artinya begini, kamu menuju dari anak-anak menuju ke remaja itu kan peralihan menuju ke dewasa. Nah di sini perubahannya banyak. Anak remaja itu perubahannya banyak. Secara fisik juga, secara psikis juga, ya. Nah itu di sini yang perlu masa peralihan ini yang perlu mendapatkan perhatian sebetulnya, ya. Jadi kamu jadi orang tua juga, orang dewasa juga belum, anak-anak juga bukan anak-anak, tanggung jawabnya sudah mulai banyak, ya lah. Tanggung jawab kamu anak-anak misalnya nih, dulu anak-anak kamu tidak disuruh ngepel, sekarang remaja harus ngepel dong kamu. Betul. Ya kan, harus bantuin. Dulu kamu tidak bisa misalnya nih sekolah masih diantar, sekarang sekolah SMA mesti sendiri dong. Ya kan kebanyakan kan gitu. Ya sudah mulai dilepas. Nah ini perubahan seperti ini, apalagi perubahan secara psikis. Jadi perubahan badan nih. Kamu suara anak cowok dari yang suaranya ringan menjadi suara berat. Anak perempuan dari tubuhnya langsing menjadi agak berisi sedikit. Itu kan perubahan juga, kan? Hormon-hormonnya mulai berkembang semua. Maaf nih, dari keringetan wangi jadi bau, agak asam misalnya. Itu juga sebetulnya masalah. Sebetulnya bisa menimbulkan banyak masalah. Dari tanggung jawab, dari sosial kamu, misalnya nih kamu mulai berjerawat juga, tampil di itu mulai nggak pede, ya kan? Iya betul. Itu jadi semua tingkat usia itu sebetulnya ada yang bisa menyebabkan seperti itu, ada. Tergantung, biasanya kan anak remaja nih kita bicara ya, remaja itu lebih kompleks. Nih, kan kita tadi juga lagi ngebahas remaja juga, kan banyak nih anak remaja yang kayak bukan pusing sih, lebih yang kayak jadi keluh kesahnya tuh mereka limpahkan ke pelajaran apa segala macam gitu. Jadi kayak saya tuh kepikiran gini-gini, pelajaran tuh banyak banget, capek jadi apa segala macam gitu kan. Itu cara buat kita bilang ke mereka bahwa pelajaran itu tidak
bukan salah satu hal yang bikin mereka jadi mentalnya terganggu tuh gimana ya? Kira-kira ada nggak sih? Karena kan banyak juga kan orang yang kayak bilangnya sih kayak mentalnya terganggu gara-gara terlalu banyak tugas apa segala macam. Beban. Jadi beban itu. Begini. Jadi sebetulnya kamu kurang orientasi kalau seperti itu. Kamu kan harus tahu bahwa SMP dan SMA itu berbeda. Ya kan? Tanggung jawabnya sudah berbeda. Itu yang harus kamu tahu. Ya kan? Pelajaran-pelajarannya juga berbeda. Semakin tinggi kan tanggung jawabmu semakin besar. Harusnya itu yang harus tahu. Ya. Kalau kamu begitu masuk SMA, kamu harus tahu bahwa bebanmu itu nanti akan menjadi lebih berat. Tanggung jawabmu, bukan beban ya, tanggung jawab. Tanggung jawab harus mulai lebih berat. Ya kan? Dari apa? Ya nanti kamu perguruan tinggi beda lagi. Dan itu harus kamu tahu. Nah, yang harus dipersiapkan pastinya kamu harus mengikuti perkembangan yang ada di sini. Harus tahu dan harus menerima siapakah diri kamu sekarang ini. Diri kamu sekarang ini adalah anak SMA yang harus mempunyai tanggung jawab ini. Itu yang harus tahu. Yang kedua pastinya bersyukur dong. Kamu diberi kesempatan untuk di sekolah di SMA 11 misalnya kan. Itu yang harus kamu syukuri. Semua banyak yang pengen kesini itu terlempar ininya tidak masuk. Itu yang harus syukurin itu. Ya, jadi harus bersyukur, tidak menjadikan beban. Toh semua anak itu bebannya sama. Emang kamu di sini ada yang bebannya berbeda? Davina bebannya lebih tinggi? Enggak, semua sama. Dan kalau yang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Ya kan? Harusnya betul. Semua sama. Orang kamu semua usia sama, tanggung jawab semua sama. Tidak bersyukur, harus bersyukur ya. Yang harus tahu siapakah diri kamu sebetulnya. Ya, anak SMA yang harus mempunyai tanggung jawab bla 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 bla. Kalau orang itu kalau tidak bersyukur dan selalu mengeluh, akhirnya itu menjadi beban. Kalau ada kesulitan pasti semua punya kesulitan. Iya pasti, betul. Kalau dia bisa menyelesaikan kesulitan, kenapa saya tidak? Padahal bebannya sama, tugasnya sama, ya kan? Emang kamu dikasih tugas banyak, terus si siapa nih? Ini cuma sedikit. Ntar Safan banyak lagi, si Rafael dikit. Enggak lah, semua sama, ya kan? Ya, sama. Itu pentingnya kamu bersosialisasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya Bu, yang terjadi ketika mental terganggu gitu. Dampak ya banyak pastinya, tergantung bagaimana dia itu mengaktualisasikan atau melampiaskan ke ketidaknyamanan karena terganggu itu. Jadi contoh, ada anak yang menyendiri, ya kan? Ada anak yang tidak masuk sekolah. Ini kita bicara sekolah ya. Kita bicara siswa deh. Ada anak yang sering tidak masuk sekolah, gitu. Ada yang sering sakit, misalnya pura-pura sakit, ya. Ada yang bikin ulah, ya kan? Itu kan pasti ada sesuatu yang Anda petik. Apa Pak? Kenapa? Banyak ya? Itu jadi dampak-dampaknya bisa macam-macam sampai pada kondisi yang kalau dia tidak bisa mengatasi, dia tidak mau jujur, tidak mau mengungkapkan sama yang lain, terutama kita guru BP ya, kan ada guru BP di sini. Itu bisa apa? Akhirnya kamu pernah dengar kata stres, betul, ya kan? Kata stres. Jadi bisa depresi, stres. Itu tingkatan yang paling itu. Kalau misalnya nih sebetulnya hanya untuk mata pelajaran tugas-tugas itu bukan hal yang itu harusnya bukan hal yang membuat dia stres harusnya, karena pasti ada solusinya. Kan ada nih murid, ini balik ke murid sih, cuman kayak ada murid yang suka kayak ikut-ikutan aja gitu loh Bu, kalau misalnya ditanyain akan suatu hal misalkan. Ditanyain pendapat gitu, tapi mentalnya dia tuh cuma yang kayak ya udah ngikut aja, atau misalnya kayak
kayak pokoknya dia tidak bisa memberikan pendapat dia, jadi mentalnya itu mental ikut-ikutan gitu. Itu gimana sih Bu cara kita kasih tahu supaya dia tuh harus bisa menyuarakan suara dia gitu? Ikut-ikutan ya. Berarti dia tidak menguasai, yang jelas itu kan. Dia tidak menguasai apa yang mesti dia kuasai kan. Contoh nih, kamu misalnya nih ada matematika kamu tidak bisa menyelesaikan tugas, kamu hanya ikut aja. Iya. Kamu tidak bisa mengeluarkan pendapat kamu tidak bisa mengeluarkan, berarti dia tidak menguasai materi. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Itu sih seputar itu aja kalau caranya. Sebetulnya mereka seperti itu, kadang-kadang dia hanya pemalas. Malas, nggak mau mikir, ya kan? Yeah. Orang-orang biasanya kan hanya ikut-ikutan, nggak mau mikir. Udahlah biarin aja, udahlah Devin aja. Itu nanti kamu yang rugi, yang ikut-ikutan, karena kamu tidak terbiasa untuk berpikir, tidak biasa untuk mengeksplor diri kamu, yang mencari kekuatan diri kamu itu apa. Ya, jangan pernah ikut-ikutan. Kalau menyelesaikan masalah, kamu harus tahu sebetulnya itu. Ya. Terus caranya memang sebetulnya dia harus banyak dilibatkan dan diberi tanggung jawab. Iya. Caranya ya dia kasih yang maju. Misalnya nih ya, kamu nggak pernah maju di satu kelompok nih, kok Devina terus, janganlah. Kasih kesempatan yang lain supaya dia maju. Kalau itu nanti enak yang lain itu artinya yang lain juga tidak berkembang. Padahal kemungkinan mereka juga punya potensi loh, ya kan? Sekarang bagaimana cara mengatasi atau menangani orang yang mentalnya terganggu gitu? Tadi kan ada tingkatannya ya. Ya. Kalau tingkatan yang paling yang biasa gitu ya, dia terganggu apa dulu? Mentalnya. Mentalnya kok dia terlalu sedih terus, ya pastinya harus diajak bicara baik-baik. Semua masalah itu harus dicari akar permasalahannya. Itu baru. Jadi semua masalah cari akar permasalahannya apa, baru kita obati kayak gitu. Ya. Kalau dia misalnya nih ya hanya sekedar ini harusnya tidak bisa, harus dicari dulu persoalannya apa. Kadang-kadang gejalanya sama, akar permasalahannya kan bisa berbeda. Contohnya misalnya nih, anak yang terlambat terus, belum tentu dia bangunnya kesiangan, ya enggak? Ya kan? Betul. Belum tentu. Jadi anak yang sering terlambat itu harus, kenapa terlambat? Kamu tidak anak yang udah bangunnya siang, belum tentu dia tidurnya siang malam terus. Iya. Ya enggak? Benar. Berbeda-beda. Sakit perut tidak mesti karena makan pedas. Ya toh? Betul. Bisa karena masuk angin. Bisa karena apa, karena ya, jadi persoalan harus dilihat dulu akar permasalahannya. Baru ditangani. Ini masih balik lagi ke mental health yang pertama. Kan banyak nih Bu, kayak orang tua yang belum sadar bahwa mental anak tuh penting gitu. Itu cara supaya, kan banyak juga anak-anak yang takut kan buat ngomong ke orang tuanya, karena ya baik lagi orang tuanya kayak, apa sih kamu gitu kan, banyak orang tua yang gitu kan, ngapain sih, nggak ada itu mah, apa sih mental apa segala macam. Cara supaya anak mau ngomong ke orang tua gitu, langkah pertama anak supaya mau ngomong ke orang tua tuh gimana ya kira-kira? Kalau itu sih dilihat dari, sebetulnya sih kamu dengan orang tua kamu diasuh kan dari kecil ya. Iya betul. Dari kecil harusnya dibangun hubungan orang tua dengan anak itu mulai dari kecil, ya, tidak serta-merta blok. Misalnya nih kamu tahu-tahu kamu cerita dempet-dempet mama kamu, bertanya-tanya juga kepada kamu ya. Jadi kamu sekarang kan sadar bahwa itu penting, orang tua, hubungan dengan orang tua itu penting. Mulai sekarang bangunlah itu hubungan itu dengan orang tua kamu dengan baik. Ya, pasti orang tua akan membuka welcome. Tidak mungkin kamu dekat, mencoba untuk terbuka orang tua kamu enggak menerima, tidak mungkin. Itu yang baik seperti itu.
Jadi memang harus dibangun dari awal. Tapi kalau sekarang mulai mau membangun ya tidak ada masalah, tidak ada salahnya, ya kan? Bangun pasti orang tua pasti menerima itu. Bangun sedikit demi sedikit, tidak harus tahu-tahu deket-deket, enggak, sedikit kamu misalnya nih mulai sekarang membuka komunikasi dengan baik. Harus, ya, itu pun harus. Sebetulnya karena kamu lebih ke orang tua kamu harus baik. Karena orang tua kamu di rumah lebih banyak waktunya. Oke, pertanyaan yang terakhir, Bu. Oh iya. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental? Meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan mental itu harus ada memang sih ya. Orang itu yang pertama harus ada pemahaman dulu, paham bahwa mental sehat itu sangat penting dalam kehidupan. Kalau dia tidak tahu, tidak bakal dia mengusahakan kesehatan mental itu. Sekarang kalau mau meningkatkan, setiap orang pasti punya masalah, ya kan? Dan masalah itu pasti akan mengganggu pola hidupnya, mengganggu pikirannya. Ya berarti kalau setiap ada masalah, kamu harus selesaikan dengan baik. Itu membangun kesehatan mental. Itu selalu positive thinking dong, ya. Jangan melihat bahwa orang lain sekitar kamu itu selalu yang negatif. Harus berpikir positif. Tuh. Nah, kan ada suatu teori nih sedikit ya, namanya the law of attraction. Jadi Apa Bu? Sorry. the law of attraction. Jadi semua alam yang ada di lingkungan kamu itu mengikuti kemauan kamu. Jadi kalau kamu berpikir positif, energi yang ada di sini itu akan mengikuti energi positif. Kalau kamu negatif, ya semua akan negatif. Itu. Jadi terus memang kadang-kadang kamu harus butuh juga refreshing ya. Healing. Itu. Jadi semua punya masalah cepat selesaikan. Ya, berpikir positif. Kadang-kadang refreshing. Jangan melihat orang lain itu negatif dulu. Ya. Salah satu cirinya ini salah satu ciri yang paling gampang, kamu bisa memberikan selamat jika orang lain mendapatkan suatu penghargaan atau kejuaraan. Itu termasuk mental yang sehat loh itu. Ya. Kamu kalau orang misalnya nih, Safan pinter kan karena namanya di sini misalnya ya, juara 1 misalnya. Itu kamu berarti belum bisa menerima bahwa dia punya kekuatan. Devina kan memang orangnya begitu. Ya, berarti kamu juga belum bisa. Kalau Devina ranking 1 kita kasih ucapan selamat, itulah mental kamu termasuk mental yang sehat. Ya, jadi bisa ikut merasakan orang lain bahagia, mengapresiasi orang lain, itu termasuk mental yang sehat. Berarti banyak kan? Iya. Berarti emang kunci utama mental yang sehat tuh bisa berpikir positif, melakukan hal positif ke orang lain juga dari diri sendiri. Bisa berpikir positif, semua masalah selalu diselesaikan dengan baik ya. Itu akan sedikit membangun kesehatan mental kamu. Oke. Sosial, ya kan, mental, sosial, fisik, psikis, sosial itu sehat, suatu yang jadi satu kesatuan. Kamu pintar tapi secara sosial kamu diisolir sama teman-teman kamu, tidak sehat sosial. Ya kan? Makasih Bu, waktunya sudah. Makasih banget udah ngebantu project kelompok 3 kelas 8. Ya. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain waktu. Oke, kalau bicara masalah kesehatan mental, masalah psikologi itu menyenangkan. Iya, karena kita bisa sambil belajar juga. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih semuanya.